warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya akan membagikan jenis-jenis pestisida yang saya aplikasi pada tanaman anggur ini. Kemudian pupuknya juga saya ada beberapa jenis yang bisa saya share bagi teman-teman yang masih bingung untuk aplikasi pupuk maupun pestisidanya ya. Nah, untuk jenis-jenis pestisida dan pupuk saya sudah siapkan ini. Nah, ini salah satunya. Saya sebutkan dulu dari pupuk dulu nih. Yang pertama magnesium. Magnesium saya ambil dari Merauke, jenisnya seperti ini. Seperti micin. Ini magnesium dari pupuk Merauke. Kemudian untuk magnesium dari Pak Tani, ini jenisnya ini lebih halus ya dibanding yang magnesium Merauke, tapi tujuan dan jenisnya sama, magnesium. Kemudian yang kedua Merauke Kalnit, N-nya 15,5%, kalsiumnya 26%, yaitu kalsium. Tujuannya untuk si beri tidak pecah, jadi si kulitnya itu dia lebih lentur untuk menambahkan kalsium ini. Kemudian yang ketiga pupuknya saya jenisnya ini Manohara. Kemudian untuk bahan-bahannya itu boron, Zn, kalsium, dan lain sebagainya. Ini khusus buah-buahan, bisa tomat, bawang, kacang, kentang, dan lain sebagainya untuk si Manohara ini. Ini sudah 4 jenis, 4 pupuk. Kemudian yang kelima saya pakai pupuk SOP nih, jenisnya seperti ini. Ini sulfurnya ditambahkan ke sini nih, ada sulfur, ada kalium. Kaliumnya yang saya tahu itu 52%. Kemudian yang keenam kita pakai MKP. Untuk buah-buahan, umbi-umbian ini masih oke. Kaliumnya kurang lebih di 34% dan fosfatnya 52%. Yang ketujuh saya pakai KCL. Ini KCL-nya saya aplikasinya itu saat mau pematangan buah supaya si rasanya itu lebih manis, karena itu KCL itu kalium klorid. Ini tunggal ya. Kalau yang ini kan ada 2 bahan, ada fosfat dan kalium. Kemudian yang SOP ada kalium, ada sulfur. Kemudian yang kalnit ada nitrogen atau nitrat dan kalsium. Nah, selanjutnya saya ada NPK 1616. Ini tinggal sedikit lagi. Saya tadi udah aplikasi pupuk pada tanaman lain, ada sayur-sayuran, ada stroberi, ada kel di depan rumah ya. Ini NPK 1616, NPK-nya sama ya. Ini aplikasinya dikocor. Nah, kemudian pupuk selanjutnya saya pakai Velo RG06. Nah, NPK-nya itu N-nya 12%, P-nya 26%, dan K-nya 26%. Nah, ini saya aplikasi ke daun.
Kemudian untuk pestisidanya, fungisida ini ada Puanmur. Ini fungisida untuk mengendalikan kresek kalau di tanaman padi ya, tapi dari pihak penjualnya ini bisa juga untuk bakteri pada tanah. Kemudian ini bahan aktifnya saya sebutin ya. Bahan aktifnya asam klorobromoisocyanuric 50%. Banyak banget ini bahan aktif. Nah, selanjutnya fungisida. Fungisida yang berbahan aktif klorotalonid 80%. Ini untuk mencegah tanaman yang terserang jamur ya. Kemudian selanjutnya ini jenisnya Topaz ya, fungisida ini bahan aktifnya mancozeb 80%. Sama ini untuk mengendalikan serangan busuk daun pada anggur maupun jamur pada si buah tersebut. Atau ini di kentang itu Phytophthora infestan. Nah, selanjutnya saya pakai insektisida nih. Saya dikasih dari teman saya nih, Agromek. Ini insektisida untuk mengendalikan hama trip penggorok daun atau Liriomiza ya. Liriomiza itu untuk lalat buah. Nah, ini bisa ini. Biasa untuk cabai, untuk kentang, untuk anggur juga bisa. Jadi untuk lalat buah, untuk trip ini bisa untuk hama tersebut ya. Selanjutnya saya ini bentar ya, ini inseknya nih, ada desis. Ini desis untuk ulet, kutu kebul. Ini banyak hama-hama yang bisa terbunuh oleh insektisida ini. Nah, untuk selanjutnya ini mereknya Magus fungisida sistemik nih. Ini saya pakai yang sistemik. Yang dua ini kontak ya, 3 1 2 3 kontak. Kemudian yang sistemiknya satu ini untuk jamur, untuk busuk untuk busuk batang, untuk busuk daun, ini bisa. Untuk bahan aktifnya ini difeconazole dan azoxystrobin. Di fungisida ini, difeconazole ini sangat bagus ya untuk mengendalikan jamur. Atau difeconazole itu ada di Amistartop, itu sama bahan aktifnya kalau nggak salah. Nah, untuk selanjutnya ini ada Dormek nih. Tujuannya apa Dormek? Untuk pemecah bat ini. Kalau misalkan teman-teman ada anggur yang jarang sekali ininya tersiernya, bisa pakai Dormek dioles ya. Untuk dosisnya sudah ada di sini 1 ml per 20 ml air. Kemudian ada GA3, mereknya dari Biges ya. Tujuannya untuk memanjangkan malai, juga untuk menjarangkan buah supaya jamur tidak mudah masuk maupun si beri tidak pecah. Nah, selanjutnya ada E4, tujuannya untuk dekomposer ya, untuk kandang atau kohe kambing, sekam bakar, sekam mentah. Nah, ini pakai ini. Juga ditambahkan molase. Kalau tidak ada molase, bisa pakai gula merah. Untuk fermentasi si media tanam untuk tanaman anggur ya, maupun tanaman jenis lain juga bisa. Kemudian ini perkat, perata dan penembus. Tujuannya itu di saat musim hujan wajib memakai ini supaya tidak luntur terkena air si fungisidanya itu atau si pestisidanya. Ada perata supaya penyemprotan misalkan ada yang tidak rata, ini bisa meratakan, ini pakai ini. Juga penembus, misalkan kita nyemprot di atas daun hanya kena bagian atasnya saja tapi bagian belakangnya tidak. Nah, ini bisa tembus ke belakang. Cara kerjanya seperti itu. Nah, selanjutnya
wajib memakai dosis atau alat untuk mengatur dosis ya. Ini bisa suntikan seperti ini sudah ada nih 3 mili. Wajib untuk fungisida, pestisida dan lain sebagainya. Supaya apa tujuannya itu, supaya tepat dosis ya. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kalau kelebihan nanti bermasalah, maupun yang kekurangan nanti juga bermasalah pada tanaman itu ya. Nah, kita akan jelaskan lagi. Nah, untuk masa vegetatif kita menggunakan NPK. Saya hanya ini saja nih, masa vegetatifnya. Ditambahkan juga ada air cucian beras juga bisa gitu. Untuk masa generatif saya pakai ini MKP, kemudian SOP, juga pakai ini boron, tapi ini saya ke daun ya. Selain ini untuk Manohara ini ke daun, ditambahkan juga ini RG06. Ini hanya foliar untuk ke daunnya gitu. Untuk masa vegetatif, untuk pembesaran buah saya masuk Manohara, MKP, SOP, magnesium dan kalnit gitu, jadi lengkap. Kemudian untuk insektisidanya tetap setiap kali penyemprotan, maupun ada hama atau tidak, saya lakukan penyemprotan, karena ya tanamannya ditinggal seminggu sekali saya pulang, jadi nggak tahu kapan serangan ada, banyak enggak gitu kan, jadi saya lebih baik mencegah gitu. Nah, untuk aplikasi pestisida yang pertama ini sistemik ya, tuh fungisida sistemik. Sistemik itu cara kerjanya dia lebih lama, bisa intervalnya 2 hari 3 hari gitu ya, walaupun musim hujan dia lebih tahan, lebih awet gitu kan. Pertama fungisidanya ini ya, Magus Difeconazole azoxystrop. Yang kedua sistem fungisida kontak Mancozeb. Kontaknya itu kita nyemprot hari ini, kita langsung si bahan aktif ini cara kerjanya secara langsung hari itu dia langsung mengendalikan. Ini untuk penyakit busuk daun Phytophthora ya, kalau di kentang, kalau di anggur sama sebenarnya. Kemudian untuk selanjutnya saya di rolling ya pakai ini fungisida chlorothalonil. Kalau aplikasi pestisida inseknya ini, kemudian ditambah juga ini nih, ada desis. Jadi saya kalau nyemprot insektisidanya desis, fungisida Magus, dan Topaz atau Mancozeb. Ini nih 3 bahan aktif ini saya aplikasi, ditambahkan ini perkat. Nah, untuk minggu selanjutnya saya rolling pakai inseknya pakai ini tetap masuk, ditambahkan juga pakai ini plus ini, jadi 4 bahan ini, 1 2 3 4. Jadi sistemik, insek, fungisida kontak sama perkat. Ini selalu saya rolling ya 3 bahan ini. Nah, untuk ini saya biasa ya kalau dibutuhkan saya semprot. Maksud dibutuhkan itu ada, jika kalau ini tidak bisa mengendalikan jamur saya pakai ini. Kemudian untuk pupuk daun saya pakai Manohara dan ini pupuk daunnya 2 ya. Nah, sekian teman-teman video kali ini, saya membagikan pestisida, semoga bermanfaat, dapat menginspirasi bagi teman-teman. Ini tidak jadi patokan ya, karena beda wilayah, beda juga keefektifannya gitu. Efektif enggak bagi si hama maupun jamur.
Ini sebagai contoh saja yang saya lakukan, karena pakai bahan ini saya masih oke gitu pada tanaman. Yang biasanya kan teman-teman yang lain ada pakai Amistartop atau lain sebagainya. Kalau Amistartop kan mahal nih. Kalau saya ini ada yang dikasih dari teman saya, sampel, saya aplikasikan gitu. Kemudian yang pupuk saya tidak menjadi patokan ya teman-teman, atau yang lainnya misalkan pakai pupuk organik, pakai jenis pupuk yang lain, ini selain ini silahkan, tapi tujuannya itu untuk pembesaran buah itu wajib pakai kalium. Selain kalium harus pakai kalsium juga harus ditambahkan, dan magnesium ya, itu wajib harus aplikasi. Kalau merek dagang mah ya banyak merek dagang yang lain, yang dari yang mahal sampai yang murah juga ada, tapi efektifnya berbeda kan gitu. Oke teman-teman semua, video kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.